DPR bersama pemerintah diam-diam membahas revisi Undang-Undang TNI di salah satu hotel mewah Jakarta. Tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk sektor keamanan melakukan aksi protes dengan menggeruduk lokasi rapat. Mengapa pembahasan revisi Undang-Undang TNI harus dilakukan tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik? Sore ini kita akan membahasnya dengan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dan pengamat militer Said Anton Ali Abbas. Selamat sore, Mas Dimas dan juga Mas Anton. Selamat sore Mbak Nana. Saya mau ke Mas Dimas terlebih dahulu ya. Mas Dimas, bagaimana awalnya teman-teman Kontras mengetahui bahwa ada rapat pembahasan tertutup revisi Undang-Undang TNI di salah satu hotel mewah? Ya. Kami mendapat bocoran dokumen gitu ya Mbak ya, undangan konsinyering rapat panitia kerja Komisi 1 pada hari Kamis malam gitu ya. Lalu kemudian sontak saya coba untuk melihat begitu kan, kira-kira apa aja isi pembahasannya gitu ya, dan juga di situ juga ada jadwal apa saja yang dilakukan gitu ya. Jadi 3 hari 2 malam itu 2 hari beruntun, yakni hari Jumat, mulai hari Jumat siang dan juga Sabtu siang sampai pukul 22 WIB itu melakukan pembahasan terkait dengan muatan revisi Undang-Undang TNI gitu ya. Nah, selain itu yang kami juga perhatikan adalah lokasinya. Gitu. Ya. Lokasinya menurut kami gitu ya sangat-sangat tidak pantas di tengah situasi efisiensi dan juga di tengah situasi keterpurukan ekonomi masyarakat gitu ya. Ada sentimen misalnya pengangkatan CASN yang tertunda, lalu P3K yang juga tertunda sampai 2026 dan juga gelombang PHK. Kami rasa gitu ya dengan memperlihatkan gestur yang juga tidak empatik gitu ya, anggota DPR kita dan juga mungkin pejabat publik kita lebih banyak kemudian atau semakin terafirmasi bahwa memang tidak ada empati dan juga mungkin tidak ada sentimen yang cukup positif dalam situasi kesulitan seperti ini. Seperti itu, Baik, Mbak jadi Nana. soal lokasinya ya yang dilakukan di hotel mewah, mengingat efisiensi yang didengungkan oleh Presiden Prabowo. Tapi menurut teman-teman Kontras, apa yang patut dicurigai saat pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan tertutup? Karena seminggu yang lalu, waktu saya wawancara Wakil Ketua Komisi 1, Dev Laksono menjanjikan bahwa pembahasannya akan terbuka, tapi hari ini dilakukan tertutup. Jadi apa yang patut dicurigai ini? Ada 2 hal Mbak, yang kita juga sebagai warga negara punya hak untuk curiga terhadap aktivitas pelaksanaan tata kelola negara. Pertama adalah proses pembentukan perundang-undangan gitu ya, yang kami rasa ini semakin melegitimasi cara-cara DPR dalam melakukan pembahasan untuk melakukan pembahasan proses pembuatan legislasi gitu ya, secara terburu-buru gitu ya. Kita masih ingat bagaimana terburu-burunya anggota DPR dan juga pemerintah dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja waktu itu, Omnibus Cipta Kerja, lalu RUU KUHP yang juga punya pola yang serupa gitu ya. Sekarang RUU TNI gitu ya, yang kami rasa proses yang sangat cepat gitu ya akan mengikis ruang partisipasi publik secara bermakna gitu. Betul, ada satu momen RDPU gitu ya dilakukan oleh Komisi 1, itu pun cuma 2 hari Mbak Nana. Bayangkan 2 hari dengan muatan pasal yang sangat penting, dengan undang-undang yang sangat penting gitu ya. Kami rasa itu satu hal yang cukup manipulatif gitu ya, dengan rentang waktu yang sangat hanya pendek. 2 hari Apalagi ya hanya 2 hari. Dan apalagi kami juga melihat gitu ya proses RUU TNI ini sebenarnya kan nggak masuk program legislasi nasional prioritas. Tapi kemudian bulan Februari ada surprise dengan nomor R12 gitu ya, yang kemudian menginstruksikan pembahasan RUU TNI dan Polri yang pada akhirnya disambut oleh DPR RI dengan kemudian menyematkan bahwa Undang-Undang TNI masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Nah, itu salah satu proses yang menurut kami cukup ugal-ugalan, cukup cepat gitu ya, dan lagi-lagi manipulasi terhadap partisipasi publiknya sangat-sangat besar. Itu dalam proses pembentukannya Mbak Nana. Dalam substansinya kami juga melihat masih ada 2 pasal gitu ya yang bermasalah. Pertama pasal 47 ayat 2 yang tadi juga disebutkan gitu ya, yang kemudian menambah perluasan peran prajurit aktif yang dapat duduk di lembaga kementerian untuk mengisi jabatan sipil. Lalu pasal 7 ayat 2 Mbak, terkait dengan pengaturan operasi militer selain perang yang menambah 3 kewenangan baru, yaitu terkait dengan pengaturan terkait pengawasan siber, ruang siber, lalu ada penanggulangan narkotika dan juga pelindungan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri.
Yang menurut kami perluasan makna dan juga perluasan kewenangan dalam OMSP itu rawan sekali kemudian Ya. tumpang tindih dengan kewenangan lembaga yang lainnya. Jadi ada dua pendekatan itu yang kami khawatirkan terjadi dengan proses yang terburu-buru, Mbak Nana. Oke, pasal 7 dan pasal 47 begitu ya yang menjadi concern dari Ya. teman-teman Kontras. Saya mau ke Mas Anton. Mas Anton, kalau tadi teman-teman Kontras mencurigainya adalah ini pembahasannya cepat sekali, 2 hari tapi segitu banyak pasal-pasal tapi bisa diselesaikan begitu dalam waktu 2 hari. Jadi soal waktunya, tapi publik patut curiga bahwa ada pasal yang diselundupkan jika pembahasannya ini dilakukan tertutup, terutama itu di pasal 7 ya. Kalau pasal 47 ayat 1 dan juga ayat 2 sebetulnya sudah relatif direvisi. Hanya boleh menjabat di jabatan di 16 kementerian ataupun lembaga. Tapi pasal 7 itu agak mengerikan. Itu yang diselundupkan menurut Mas Anton. Ya, sebentar, nah ini harus diluruskan. Yang tadi Anda sebutkan itu direvisi, itu bukan direvisi. Tapi itu adalah bunyi dari DIM dari pemerintah. Oke. Di draft aslinya masih bicara tadi yang seperti selalu dikeluhkan gitu loh. Ini bisa dengan kebijakan presiden. Itu draft aslinya. Apa yang disampaikan tadi yang 15 itu adalah DIM versi pemerintah. Pada awalnya tadi yang Mas ngomong hanya 2 hari untuk pelibatan publik, itu cuma bicara soal usia pensiun gitu dan perluasan. Tapi ketika pemerintah memasukkan DIM, ternyata ada beberapa pasal yang diubah. Pertama, pasal 3 terkait relasi antara Kemhan dengan TNI, yang kemudian ada turunannya ke pasal 10 sampai 12. Lalu ada lagi perubahan di pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 gitu. Jadi pasal 7 itu konstruksinya dirubah gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi aneh gitu ya. Jadi aneh ketika ini penting, ketika iya gitu saya setuju bahwa undang-undang TNI harus diubah. Karena ada beberapa perkembangan yang harus direspon gitu, perubahan perang masa depan, lalu tadi juga Dimas sudah singgung bagaimana ada beberapa prajurit TNI kayak di Bakamla, di BNPT itu kan sebenarnya butuh payung gitu ya. Nah, itu kan perlu ada legalisasi gitu. Walaupun itu harus dibatasi. Yang namanya jabatan sipil yang boleh diduduki oleh militer aktif itu harus dibatasi secara ketat. Gitu. Apakah mereka mungkin untuk duduk? Iya, undang-undang ASN itu sudah memungkinkan mereka untuk duduk di jabatan sipil. Betul. Tapi undang-undang ASN itu sudah menegaskan pensiun dulu kalau Anda lolos dari proses seleksi. Jadi memang ketika ada perluasan, ketika DIM mencoba memperluas gitu dan ini prosesnya, saya juga agak heran kenapa kok ketika sesuatu yang butuh kecermatan, kehati-hatian, diskusi mendalam dan keterlibatan partisipasi publik yang besar, kenapa kok harus ditarget? Harus bulan puasa selesai gitu. Ini yang jadi aneh gitu. Apa? Kan ini ketika kita bicara tentang undang-undang TNI itu adalah jantung dari kita membentuk yang namanya TNI profesional. Betul. Tapi harus diingat, komitmen TNI profesional itu tidak hanya dimiliki oleh DPR dan pemerintah, tapi kita semua publik juga punya kepentingan untuk membangun yang namanya TNI profesional. Jadi kecintaan terhadap TNI yang profesional itu kita wujudkan dengan keterlibatan partisipasi publik yang aktif dalam proses pembahasan ini. Saya juga heran kenapa kok harus dikebut gitu, padahal ada banyak ruang diskusi yang harus dijalankan gitu. Apakah iya misalnya tadi ngomong tentang siber, perang masa depan ada nyangkut siber dan antariksa. Panglima TNI mau ngomong tentang pembentukan angkatan siber, ini siapa nanti yang akan misalnya membina dan lain-lain. Ini kan nggak jelas. Kasal bilang kita mau bangun satuan ruang angkasa gitu. Kalau dalam nomenklaturnya adalah antariksa. Lah ini nanti cantolannya di mana? Ke depan padahal tuh memang fenomena kan seperti itu. Gitu. Itu jelas ada diskusi serius di situ. Oke, Mas Anton. Lalu kedua, OMSP juga demikian gitu. Karena ada misalnya OMSP itu dikunci sebelumnya di undang-undang yang lama dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Tapi kemudian tim itu mengusulkan kebijakan dan keputusan politik negara hanya untuk OMP, operasi militer perang. OMSP itu pakai Perpres dan pakai PP, kecuali perbantuan kepada Polri. Saja kenapa harus kita beda-beda? Ya udah dibuat dalam undang-undang saja gitu. Nah itu kan ada banyak ruang diskusi yang semestinya kita harus selesaikan sehingga tadi kegundahan kontras dan koalisi masyarakat sipil dan lain-lain itu bisa kita selesaikan gitu. Ini kan cuma problem komunikasi, tapi jangan paksa gitu ya. Dengan waktu yang mepet kita harus setuju atau tidak setuju. Ini bukan ngomong tentang setuju atau tidak setuju. Ini bagaimana kita menjalankan komitmen bangsa, gitu ya. Kan kita warga bangsa Mas Anton. untuk mendukung dari profesional, ya. Baik, Mas Anton. Jadi menurut Anda kenapa harus cepat-cepat disahkan? Mengejar apa sih menurut Mas Anton? Nah, saya juga nggak tahu ini sebenarnya pemerintah kejar target apa gitu. Nggak ada yang memburu
undang-undang TNI harus diketok misalnya sebelum Lebaran. Ini bukan kado THR kok, gitu. Jadi ketika kita bicara tentang jabatan sipil misalnya Oke. pasal 47, yang nggak ada heran karena kemudian pemerintah kan mengusulkan untuk pensiun. Tapi apakah ini kita bicara tentang usia pensiun yang kemudian beda-beda pangkat? Yang bagi saya wajar publik mempertanyakan apa sih dasar argumennya, kenapa harus dibeda-bedakan pangkat? Oke. Ini ngerujuk pada negara mana dan lain-lain. Itu kan kita jadi aneh. Apalagi misalnya bintang 4 itu tidak ada batas Baik, waktu usia baik. loh. Kecuali dengan presiden gitu loh. Ini siapa, kepentingan siapa? Nah, itu yang Oke. wajar kemudian kita bertanya-tanya. Baik, saya ke Mas Dimas lagi. Mas Dimas, kronologisnya bagaimana sih sehingga teman-teman Kontras bisa masuk ke ruang rapat itu? Saya ingin kembali ke peristiwa semalam ya. Itu semalam ya terjadinya ya? Ya, semalam Mbak, peristiwa Ya. apa namanya itu dugaan intimidasi itu ya. Tapi saya mau Penggerudukan. terangkan dulu secara kronologis dan mau luruskan Penggerudukannya Mbak hari ya. apa? Jumat. Penggerudukan itu hari Jumat. Ya. Hari Sabtu Mbak. Hari Hari ya, Sabtu semalam. sore. Oh, Sabtu sore. Betul, Ya. jam Jadi, 5 menjelang buka puasa gitu ya. Mm. Jadi sebelumnya saya mau luruskan bahwa kami masuk dengan melewati protokol security hotel gitu ya. Artinya kami tidak membawa barang-barang yang berbahaya. Kita cuma membawa poster dan membawa aspirasi yang kami juga sampaikan. Dan saya mau tekankan bahwa saluran yang kami gunakan untuk kemudian melakukan protes langsung dalam konsinyering Panja Komisi 1 adalah last resort kami. Kenapa begitu? Karena sebelumnya kami sudah melakukan sejumlah bentuk-bentuk partisipasi sesuai dengan koridor yang ditentukan. Misalnya mengirimkan surat terbuka kepada DPR gitu ya, dan juga kemudian melakukan fungsi pengawasan selayaknya masyarakat gitu ya dalam melakukan upaya-upaya untuk memberikan alarm kepada para pembuat kebijakan begitu ya, melewati pernyataan dan juga konferensi pers gitu. Jadi kami rasa karena tidak ada ruang untuk didengarkan, pada akhirnya kami memutuskan untuk bertemu langsung dengan para anggota dewan yang terhormat dengan ketika proses penyusunan atau ketika proses konsinyering rapat kerja panja begitu ya, yang pada akhirnya kita masuk gitu ya, kita bukan menerobos karena juga kita sebenarnya masuk dengan tanpa adanya bentuk-bentuk perlawanan karena keamanan tidak terlalu ketat gitu ya, jadi kita masuk gitu ya, lalu kemudian baru ketika menyampaikan tuntutan dan juga aspirasi, 1 menit setelahnya ada pihak security atau protokol yang langsung kemudian mendorong sampai kemudian salah satu staf kami itu terjatuh tersungkur gitu ya, dan selanjutnya kita cuma bisa menyampaikan aspirasi itu di luar ruang rapat yang itu juga sudah dijaga oleh security dan protokol. Seperti itu Mbak Nana. Pada saat melakukan penggerudukan apa responnya dari tim Panja ini, dari pemerintah dan juga DPR? Ya, saya rasa responnya adalah respon umum yang dilakukan oleh anggota dewan kita ya Mbak ya. Diam dan terdiam dan juga mungkin tidak ada tanggapan atau tidak ada bentuk-bentuk mungkin respon ya. Jadi kami tidak melihat ada tanggapan berarti ketika perwakilan kami menyampaikan aspirasi dan tuntutan, bahkan kemudian juga tidak ada upaya untuk menggelar dialog setelahnya gitu ya, dan bahkan kemudian meneruskan agenda rapat gitu ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi kami rasa meskipun kami sudah melakukan bentuk upaya yang mungkin ini non konvensional ya, karena jarang sekali kita melihat ada beberapa sebuah aksi gitu ya yang langsung kemudian menuju pada aktivitas yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan gitu. Jadi responnya sangat-sangat minim sekali. Bisa disimpulkan seperti itu Mbak Nana. Kami dengar ada laporan ke polisi ya terkait mengganggu ketertiban umum dan perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan yang ditujukan kepada teman-teman Kontras. Ini bagaimana meresponnya? Dan katanya ada pengintaian. Iya, kalau kami respon kami setelah mendengar gitu ya dan juga setelah membaca LP itu, kami mau verifikasi dulu Mbak gitu ya. Artinya kami masih belum dapat salinan resmi dari kepolisian soal LP tersebut, tapi yang jelas kami juga sudah telaah pasal-pasal apa aja yang disangkakan kepada kami gitu ya, termasuk kemudian mengganggu ketertiban umum, melawan penguasa, kemudian berpotensi melakukan pengrusakan gitu ya. Ada pasal 170 KUHP, pasal 335 KUHP, pasal 406 KUHP soal perusakan barang milik orang lain, pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 soal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum gitu ya. Menurut kami pasal-pasal yang disangkakan itu
cenderung konstruksinya dipaksakan, Mbak. Pertama, tadi yang saya jelaskan, kami masuk dengan melewati proses security yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Oke. Artinya, dalam security check tidak ada satupun barang-barang yang sifatnya harmful gitu ya, potensial harmful. Ya. Yang itu juga disangkakan dalam pasal yang ada dalam LP. Oke, Yang kedua, kami tidak ada ancaman sedikit pun, Mbak. Bisa disaksikan dalam dokumentasi video yang sudah disebar dalam sejumlah kanal sosial media. Kami cuma menyampaikan tuntutan. Adapun reaksi yang kemudian disampaikan oleh staf kami adalah bagian dari reaksi atas aksi yang dilakukan oleh security dengan mendorong sampai tersungkur. Seperti itu, Mbak Nana. Oke, terakhir Mas Anton, Anda melihat bahwa laporan terhadap teman-teman Kontras, kemudian ada yang mendatangi kantor Kontras ataupun mondar-mandir. Ini apa? Ini bentuk intimidasi, tindakan represif. Ini belum desain aja udah begini nih Mas Anton. Ya, itu sebenarnya kemudian menjadi hal-hal yang bisa ataupun pengalaman kita masa lalu ya. Itu ada baiknya saya bilang, saya pikir ini semestinya sudah disudahi gitu ya. Kita turunkan tensinya dengan apa? Dengan menunda pembahasan, dengan kemudian melibatkan publik yang lebih luas gitu untuk mendiskusikan pasal-pasal yang akan dibahas gitu. Jangan publik diajak diskusi dalam 2 pasal, kemudian pembahasannya jadi banyak pasal. Itu satu. Kedua, saya pikir saatnya pemerintah maupun juga DPR gitu, itu bereaksi dengan laporan itu. Justru harusnya itu mengecam, bukan kami yang lapor. Kami meminta polisi untuk tidak menindaklanjuti. Itu apa? Itu artinya kan untuk membantah bahwa oh ini jangan-jangan ada pihak ketiga kan? Jadi ada komitmen juga kepada pemerintah, nyatakannya terbuka gitu. Kami mengecam, kami meminta polisi untuk tidak menindaklanjuti. Karena itu adalah hal yang biasa dalam demokrasi misalnya. Dan itu sebenarnya adalah konfirmasi gestur bahwa memang DPR dan pemerintah gitu ini sama-sama ingin menjaga iklim demokrasi. Karena saya pikir kalau ini misalnya ada yang mau menunggangi, ada yang ingin mencoba untuk blackmail dan lain-lain, ada baiknya memang DPR dan pemerintah aja buat statement. Kita meminta polisi tidak melanjutkan misalnya. Ya itu kan saya pikir itu adalah komitmen yang clear gitu dan itu memaksa gitu. Jadi itulah instruksi kepada Polri untuk tidak melanjutkan. Dan kita menjamin bahwa masukan-masukan itu akan diterima, nanti kita akan libatkan kembali misalnya masyarakat sipil dan publik yang lebih luas dan saya pikir gestur itu akan dibutuhkan di masa ini. Gitu. Untuk apa? Untuk menepis kecurigaan bahwa memang ada yang membonceng. Ada yang pengen didudukkan dalam pembahasan yang kilat ini. Itu Mbak Nana. Oke, harusnya DPR berani bersuara ya, ataupun berani lah ya mendengarkan aspirasi teman-teman dari koalisi masyarakat sipil. Karena sekali lagi uang pajak kita itu dipakai untuk membiayai atau membayar gaji mereka. Dan mereka adalah representasi dari wakil rakyat begitu. Representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Dan kita berharap bahwa tidak ada pasal-pasal yang diselundupkan. Ini seluruh masyarakat Indonesia harus betul-betul mengawal bahwa kita setuju revisi Undang-Undang TNI dilakukan, mengingat ini sudah 20 tahun ya. Tapi tidak perlu terburu-buru, libatkan partisipasi publik, dengarkan aspirasi rakyat. Jangan sampai kita kembali ke era kelam Orde Baru begitu ya. Kita harus sama-sama mengawal. Terima kasih 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Ali Abbas. Sehat selalu Mas Dimas dan juga Mas Anton, panjang umur.